setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dasar tanggung jawab umat dalam pembangunan gereja. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan iman kita percaya akan janji dan firman Allah dalam hidup kita. Iman adalah kekuatan kita untuk percaya, berpengharapan, dan setia kepada Tuhan. Demikian pula umat memiliki tanggung jawab dalam membangun gereja Tuhan. Dalam tanggung jawab tersebut terkandung motivasi dan semangat untuk melakukan kebaikan demi mencapai tujuan bersama. Tema bulan pembangunan GKJW saat ini mengajak setiap warga jemaat terlibat aktif dalam pembangunan gereja, memiliki tanggung jawab yang dinyatakan melalui kepedulian, kesediaan melayani, memberi dan berbagi dengan sama kita, terlebih dalam membangun iman spiritual dan gereja Tuhan. Samudera dapat menderu, gelombang sumur mengepas yang sulit ditempuh, penuh ampun bertanya selagi berjeri, betapa jadi manakah Tuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, sampai semua binasa kelam. Ya Tuhan tolonglah. Kami rasakan pada pagi hari ini. Ini terbukti Bapa, kami boleh memenuhi undangan-Mu pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap hati kami, buka hati kami, sehingga firman yang akan tertabur pada pagi hari ini boleh jatuh dan tinggal tetap di dalam hati kami sebagai pedoman bagi kami di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, kami juga menyerahkan beliau Bapak Pendeta yang telah Tuhan pilih untuk melayani kami ibadah minggu pada pagi hari ini dan ibadah perjamuan kudus pembangunan GKJW. Tuhan, kami yakin bukan beliau yang akan melayani kami, tetapi Engkau sendiri ya Bapak. Bapak, jika di dalam ruangan ini ada roh-roh kegelapan yang sengaja mengusik saat kami berhadiran, Engkau tahirkan ruangan ini dengan kuasa darah-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan sabda firman. Amin. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah berbintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Dan firman Tuhan yang boleh kita terima bersama-sama, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memurikan.
Saya yakin setiap orang pernah merasakan problem hidup. Ada problemnya yang begitu berat, ada yang biasa-biasa saja. Hari ini saya akan membaca satu ayat yang jadi nats kita. Ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ketika menghadapi sebuah persoalan atau problem, kadang orang bisa saja putus asa. Ada yang ngelukro, tidak bersemangat. Bahkan kadang-kadang kita juga pernah mendengar cerita tentang orang gantung diri karena sudah putus asa. Saya yakin panjenengan pasti pernah mengalami penderitaan, himpitan, dan tantangan. Dan ketika menghadapi himpitan dan tantangan itu bisa terjadi, kita ini patah semangat. Ada yang pernah ngelokro, putus asa begitu di antara panjenengan? Kadang-kadang pasti. Kadang-kadang pasti. Saya yakin panjenengan pasti pernah ngelokro, siapapun orang. Sekuat apapun pasti pernah ngelokro, loyo, bahkan putus asa. Pertanyaannya, ketika orang sudah ngelokro, loyo, putus asa, apakah yang diharapkan? Apa yang panjenengan harapkan? Gusti, nggih kula iki ndak dipundhut. Ketika kita menghadapi ujian cobaan yang begitu berat, ketika kita putus asa dan ngelokro, harapan kita itu apa? Apa yang panjenengan inginkan? Panjenengan pernah ngelokro enggak? Lah yo si panjenengan harapkan itu apa? Lah wis ngelokro ya udah enggak punya. Ya. Kalau sudah ngelokro putus asa ya paling-paling Gusti gek kula iki kendang dipundhut. Nyerah. Angkat bendera putih. Tapi bisa terjadi ketika orang mengalami himpitan, tantangan, ujian, cobaan yang begitu berat, dia berharap ada jalan keluar. Dan paling tidak ada orang yang memberikan support, memberikan semangat. Saya lupa, kemarin itu saya dikirimi video. Ada seorang pelari ya tinggal 900 meter, tinggal 1 kilo ya. Dia sudah loyo. Tapi orang ini sudah berjuang, tinggal kalau 1 kilo itu kan. Lalu ada seorang yang melihat, maka orang ini memberikan support, memberikan cepat Pak, cepat. Tinggal 1 kilo, tinggal 900 meter saja. Dia mendampingi larinya walaupun sudah loyo, larinya karena memang sudah loyo.
dia didampingi, dia diberikan support, diberikan semangat. Dan ketika hampir finish, ada seorang anak kecil. Padahal si bapak ini sudah hampir menyerah. Lalu ada seorang anak kecil menggendong, nampaknya ini anaknya. Bukan digendong tapi digandeng. Akhirnya si bapak ini bisa sampai tujuan. Support ini bisa diterima dari siapapun. Sebelum kita sampai ke support, Bapak Ibu, awal saya katakan bahwa setiap orang ini pernah menghadapi, menerima, merasakan ujian, cobaan yang begitu berat, problem yang begitu berat. Abraham, orang yang disebut bapak orang beriman pun pernah merasakan ujian yang begitu berat. Tidak punya anak, itu saat itu dipahami ini orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Begitu berat. Sehingga hampir setiap orang kalau sudah berkeluarga itu harapannya punya momongan. Ya, kita tidak berbicara masalah momongan. Nanti ada yang nangis sebenarnya. Karena pernah saya melayani ibadah itu pas ada ulang tahun gitu, saya khotbah, ternyata ada beberapa hari itu saya diceritani. Kebetulan warga saya ini teman, Mas, ingin ini dulu pas sampai melayani kono, si A itu nangis. Loh apa Mas? Apa aku menyinggung perasaannya? Kira-kira Mas. Loh apa? Nah, wong iki kejake loro duwe anak. Sehingga saya serba salah saat itu. Tetapi saya orang ngerti kok. Saya kan tidak menyinggung, jadi dini kesinggung ya puji Tuhan. Ya kalau kita khotbah panjenengan tersinggung itu lebih baik daripada saya khotbah panjenengan ora krasa blas iki kenemen. Jadi kalau panjenengan tersinggung, kloro atine, itu berarti khotbah saya mlebu. Jadi lihat panjenengan saya khotbah ketok mantu-mantu pulang mbuh mung sing diomongnya apa terus gak oleh apa-apa ya, berarti enggak ada manfaatnya. Dene panjenengan nanti krasa. Ya, alhamdulillah Yesus. Abraham yang disebut sebagai bapak orang beriman pun pernah merasakan betapa hatinya sakit. Bahkan Abraham ini rasanya sudah putus asa. Siapa yang meneruskan saya nanti? Hartaku, rumahku, tidak ada yang bisa menerima kecuali pembantu atau orang Midian atau Eliezer. Abraham sudah putus asa. Di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah keputusasaannya itu, Abraham disapa oleh Tuhan, jangan takut. Akulah perisamu, upahmu akan sangat besar. Tuhan menyapa Abraham, jangan takut. Tidak. Yang akan meneruskan hidupmu, memiliki harta warismu adalah anakmu sendiri. Tidak, saya sudah tua. Buktinya saya sekarang sudah tua dan tidak punya keturunan. Sekarang kamu keluar, lihat bintang-bintang di langit. Itulah jumlah keturunanmu nantinya. Bapak Ibu, menjadi percaya itu bukan persoalan yang mudah. Orang percaya, orang yakin itu bukan hal yang mudah. Seringkali orang mengatakan harus ada buktinya, ada pembuktiannya, ada wujudnya. Tetapi Abraham, okelah Tuhan, saya percaya. Abraham dikuatkan oleh Allah dengan kata-kata jangan takut. Lihatlah bintang-bintang di langit, itulah jumlah keturunanmu nantinya.
Yang namanya percaya bukan hanya sekedar percaya, iya aku percaya. Ketika Abraham mengambil keyakinan aku percaya, artinya ia mau diproses, mau dibentuk oleh Tuhan. Dia berani menatap masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena ia yakin ketika ia percaya kepada Tuhan, ia manut kepada Tuhan, Tuhan pun yang akan menuntun kehidupannya. Sehingga kalau kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan, mari hidup kita ini benar-benar kita serahkan kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar amung percaya. Ketika Abraham percaya akan janji Tuhan, ia menatap masa depan, ia berjalan bersama dengan Tuhan. Ia mau diproses, ia mau dibentuk oleh Tuhan. Sing wis ya wis. Kalau Tuhan mengatakan seperti bintang-bintang, oke, saya percaya. Ia berjalan bersama dengan Tuhan, ia yakin apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti terjadi. Ia meninggalkan apa yang ada dalam hidupnya saat itu. Kegalauannya ia tinggalkan. Ketidakpercayaannya ia tinggalkan. Let the past be forgotten. Biarlah berlalu apa yang sudah terjadi. Sing wis yo wis. Masa lalu, biarlah masa lalu. Mulai suaranya kalah dengan saya, malah bahaya dia. Suara saya itu lebih merdu, merusak dunia. Sing wis yo wis. Sekarang bersama-sama dengan Tuhan, Abraham berjalan menatap masa depan. Dan ketika ia yakin, ia juga mau dibentuk oleh Tuhan. Memang hidup di depan kita, apa yang ada di depan kita, kita tidak tahu. Tetapi semuanya membutuhkan support, membutuhkan semangat dari yang lain. Seperti cerita seorang pelari tadi. Yang namanya support itu bisa saja diterima, didapatkan dari siapa saja. Tidak mesti orang tua kepada anak. Dari siapa saja. Bagaimana cara mensupport, bagaimana cara memberikan semangat kepada yang lain. Ini kita juga harus hati-hati, Bapak Ibu. Seperti ketika ada orang sakit, kadang-kadang kita memberikan support, bukan semangat. Wes gak popo Bu, gak popo Pak. Hati-hati juga kata-kata itu. Kadang-kadang kan ada muncul, gak popo piye, aku kisah ngerasa nih. Bisa dengan kata-kata, bisa juga dengan sapaan halus, bisa dengan didemek pundake, bisa disalami dengan erat. Ya. Menyapa, memberikan support berbagai macam cara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Gereja Wetan juga pernah merasakan tantangan himpitan yang luar biasa. Mengalami keterpecahan saat itu dengan peristiwa penjajahan Jepang maupun Belanda. Tapi puji syukur Tuhan terus berkarya dalam kehidupan Gereja Gereja Wetan. Sehingga sampai sekarang Tuhan menuntun, menyertai, bahkan memberkatinya. GKJW dituntun. Sehingga bulan Agustus dijadikan hari pembangunan Gereja Gereja Wetan. GKJW disertai oleh Allah. Karena itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun harus mau dituntun, disertai oleh Tuhan sendiri. Biarlah perjalanan hidup kita
kita serahkan pada Dia, Sang Pemilik kehidupan kita sekalian. Gusti berkahi. Amin. Kita bersama-sama mengambil satu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah ini menguatkan kami, berikan semangat, berikan motivasi pada kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, Agustus 46, GKJW dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung GKJW. Hanya melalui kesetiaan jemaat-jemaat GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut dengan bersama menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 343, Dunia dalam Rawa Payah. Rawa payah berjuang, Kristen Mahakarya Injil kunjung. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan bagi kita melalui hari pembangunan GKJW. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan berkenan memanggil kami, mengundang kami memasuki meja perjamuan. Biarlah semuanya boleh terjadi karena penyertaan dan berkat. Kami sadar bahwa hidup kami ini penuh kekurangan, salah dan dosa. Ampunilah kami dan layakkanlah kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa.
Arahkan hati pikiran kita untuk menerima tubuh dan darahnya yang dilambangkan dalam roti dan anggur. Sekali lagi kita satu hati dalam doa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti dan bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah dan layankan kepada jemaat. Terimalah dan layankan kepada jemaat. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Di dalam kita menerima roti yang melambangkan tubuh Kristus, kita terima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, mengingat akan peristiwa sengsara dan kematian. Jemaat kami undang untuk berdiri. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kau makannya, menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku. Terimalah dan makanlah. Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan layankan kepada jemaat. Terimalah dan layankan kepada jemaat. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita menerima anggur yang melambangkan darah Kristus, kita terima dengan penuh rasa syukur, penuh sukacita kepada Dia,
serta mengingat akan cinta kasih. Jemaat kami undang untuk berdiri. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatan setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan minumlah. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Sebelum kita mempersembahkan kepada Tuhan, ada dasar firman yang kita ambil dari Ibrani bab 13 ayat yang ke-15 yang demikian firman-Nya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Yeah.
kita bersama-sama datang ke Tuhan dalam doa. Kami bersyukur ibadah dari awal sampai saat ini boleh terjadi karena berkat dari Tuhan. Bapa, kami menyerahkan persembahan yang merupakan rasa syukur kami kepadamu. Terlebih hidup kami juga kami serahkan kepada Tuhan. Terimalah dan pakailah ya Bapa. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan keberadaan bangsa negara kami, para pemimpin kami, seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini juga merayakan hari kemerdekaannya. Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga kedamaian, kesukacitaan, kebahagiaan benar-benar kami rasakan dalam hidup ini. Kami juga bersyukur kalau GKJW Nganjuk bulan Agustus ini juga merayakan ulang tahunnya. Tuhan juga menyertai dan memberkatinya. Semakin hari menjadi jemaat yang mandiri, jemaat yang bertumbuh, berkembang kuat sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan keberadaan Gereja Kunci Wetan dalam pelayanannya. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Juga semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak jemaat yang masih dalam bangku pendidikan, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Anak-anak jemaat yang mencari pekerjaan, mencari partner hidup, kami yakin Tuhan sendiri yang menyediakan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami yakin Tuhan berkenan menjamah, hadir tengah-tengah hidupnya, berikan kekuatan terlebih kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus penyelamat hidup kami yang telah mengajar kami berdoa demikian. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan saling melayani antara satu dengan yang lain dalam kasih. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.
Mari kita membangun GKJW ini dengan cinta dan karya bagi kemuliaan Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, Mahkamah semuanya. Marilah bertolong-tolongan, Mahkamah semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Setelah kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 393, Maju Laskar Kristus. Arahkanlah hati padanya dan terimalah berkat Tuhan. Cinta kasih, penyertaan dan berkat dari Allah tercurah dalam kehidupan saudara saat ini kekal selama-lamanya. Amin.